Shalom seluruh umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Kita bersyukur dapat kembali berkumpul, dapat kembali bersama-sama mempelajari seri pelajaran Alkitab mingguan. Kita akan mempelajari firman Tuhan yang pada saat ini telah sampai kepada pelajaran minggu yang ketiga, yaitu dengan judul Hidup dan Mati. Masih dari seri pelajaran Alkitab dengan judul besar Menyatukan Surga dan Bumi Kristus. Baik saudara-saudara, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama kita berdoa untuk mengundang kehadiran surga, kehadiran Roh Kudus, untuk boleh kita dapat mengerti akan firman ini, dan terlebih dapat memampukan kita untuk boleh melakukannya dan menjadi terang bagi kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Dalam segala jam sibuk kehidupan kami boleh hadir di waktu teduh pada saat ini untuk mempelajari firman Tuhan, seri pelajaran Alkitab mingguan dengan judul Hidup dan Mati. Bantu kami Tuhan untuk mengerti rencana Tuhan di dalam firman Tuhan pada saat kami mempelajari firman pada saat ini, sehingga dengan demikian kami dapat menyadari untuk apa kami boleh Tuhan ciptakan dan bagaimana posisi kami dan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Menyertai hamba-Mu yang akan membagikan dan juga memimpin pelajaran ini, menyertai juga seluruh pemirsa, umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga dengan demikian mereka juga dapat memahami akan kehendak Tuhan, dan kami bersama-sama saling mendoakan, dan kami boleh masuk ke dalam persekutuan satu dengan kehidupan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam yang kudus ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, hidup dan mati. Ya, mari kita masuk kepada ayat intinya. Ya, ayat inti pada pelajaran kita saat ini tertulis di dalam Filipi 1 ayat 21. Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Mari kita masuk kepada pembahasan pelajaran kita, hidup dan mati. Kematian, sebagaimana sering disampaikan kepada kita sering mendapatkan pernyataan ini yang dikatakan hanyalah bagian dari kehidupan. Itu adalah sebuah kebohongan. Kenapa? Karena kematian justru adalah kebalikan dari hidup, bukan bagian dari kehidupan. Kematian itu adalah kebalikan dari hidup dan dikatakan musuh kehidupan. Kematian tidak lebih dari kehidupan yang dibangun seperti reruntuhan puing-puing menjadi sebuah mobil. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa Kristus mati untuk memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Itu tertulis di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Meskipun siap menghadapi kematian demi Kristus, Paulus tidak ragu akan keselamatannya. Pada saat itu yang paling utama baginya melalui hidup atau kematiannya adalah memuliakan Kristus, ya, dan memberitakan Injil sebanyak mungkin orang. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa kita memiliki begitu banyak surat atas nama Paulus ini, ya, atas namanya. Melalui tulisan Paulus ia dapat menjangkau
banyak orang dan banyak tempat, bahkan termasuk tempat-tempat yang ia sendiri belum pernah kunjungi. Hidup ini singkat dan sangat penting untuk memberikan dampak sebesar mungkin bagi kerajaan Allah dalam jangka tahun-tahun kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sebagian besar dari dampak itu berkaitan dengan upaya kita mendorong kesatuan iman. Seperti yang akan kita lihat mulai pekan ini, ya di dalam pelajaran minggu ini kita akan lihat tema ini merupakan salah satu alasan utama Paulus menulis kepada jemaat di Filipi. Ya, kita akan belajar pelajaran satu minggu ini. Ada penekanan di sini saya coba bagikan kepada saudara, ya. Di sini dikatakan pada saat itu yang paling utama baginya. Saudara lihat apa yang paling utama bagi Paulus di dalam pendahuluan atau pembukaan pelajaran kita, pelajaran yang ketiga ini. Dikatakan di sini yang paling utama bagi hidup Paulus dikatakan baik melalui hidup atau kematiannya, ya, adalah memuliakan Kristus dan memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Nah, dengan statement ini, pernyataan yang kita dapatkan yang paling utama dari hidup Paulus, bagaimanakah yang paling utama atau apa tujuan utama dalam hidup kita. Sampai kita tidak memiliki tujuan yang paling utama sama seperti Rasul Paulus melalui hidup dan kematiannya, berarti kita belum hidup untuk memuliakan Kristus dan memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Kalau kita tidak mempunyai tujuan yang sama dengan Rasul Paulus. Nah, pelajaran ini kembali memanggil saudara dan saya. Ya, apakah tujuan yang paling utama dalam kehidupan kita? Apakah kita mempunyai tujuan yang mulia untuk memuliakan Kristus, memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang? Tetapi di sini Rasul Paulus katakan baik melalui hidup dan mati. Nah, kita tahu bahwa tulisan ini terbukti karena melalui kematian Paulus pun, walaupun sekarang Rasul Paulus ini sudah mati, tapi saudara lihat surat-suratnya. Ya, orang ini, Paulus ini, hamba Tuhan ini, ketika dia hidup, dia memuliakan Kristus, dia memberitakan Injil, dan ketika dia mati pun, sekarang dia tidak hidup pada saat ini, ya, kita tahu Rasul Paulus sudah mati, tapi Injil dan tulisan Rasul Paulus tetap bergema memberitakan apa? Injil, dan itu boleh sampai kepada saudara dan saya. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah ketika kita akan nanti mengalami kematian, ataukah kita pada saat sekarang ini hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan? Saudara dan saya bisa jawab di dalam hati kita masing-masing. Baik, kita telah menyelesaikan pendahuluan dari pelajaran kita. Kita masuk kepada pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu, Kristus akan dimuliakan. Bacalah Filipi 1 ayat 19-20. Apakah yang tampaknya menjadi harapan Paulus mengenai hasil persidangannya? Ya, kita tahu dia disidang walaupun dia tidak salah. Ya, apa harapan Paulus dikatakan? Dan apakah yang ia anggap lebih penting? Saudara bisa lihat, kalau orang di penjara biasanya lebih penting itu adalah kebebasannya. Ya. Tapi di sini kita lihat bahwa Paulus ada yang dianggap lebih penting dari sekedar dia dibebaskan. Nah, apa yang lebih penting? Padahal kalau orang di penjara kan lebih penting kita, nomor satu adalah kita apa? Harus bebas dulu. Tetapi bagi Paulus bukan itu yang paling penting pada saat dia sedang di penjara. Mari kita baca Filipi 1 ayat 19-20. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara-saudara, ketika kita melihat ayat ini, kita baca bersama-sama.
Paulus itu tidak peduli dia itu dibebaskan apa tidak. Dia tidak peduli itu, saudara-saudara. Saudara bisa lihat, apa yang dia pedulikan? Ya, kalau aku pun bebas, tapi aku tidak memuliakan Tuhan, tidak ada gunanya bagi Rasul Paulus. Yang dia mau adalah, baik itu sedang dipenjara, baik dia sedang bebas, ataupun tidak bebas, dia memiliki keinginan apa? Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik ketika dia hidup, maupun oleh matiku. Artinya, baik dia di penjara, maupun dia tidak di penjara, maupun dia mati, maupun dia hidup, apapun kondisi hidup Paulus, yang penting di sini adalah apa? Bukan soal kebebasan. Paulus menyatakan yang penting, apakah hidup saudara dan saya adalah hidup yang sedang memuliakan Tuhan. Ya, sungguh luar biasa hidup Paulus ini ya. Meskipun Paulus bukan seorang penjahat, saudara. Ini bukan pertama kalinya ia dipenjarakan. Dan penganiayaan bukan hal yang asing baginya. Dan bukan hal yang asing, dia sering dipenjara, saudara-saudara. Ya. Kepada jemaat di Korintus, ia menceritakan penderitaan yang telah ia alami hingga saat itu. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, artinya 39 kali pukulan, ya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Saudara bisa lihat, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, ini sama-sama mengincar keselamatan hidup dari siapa? Dari Rasul Paulus. Nah, mengapa mereka demikian? Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahkan dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, saudara yang bukan pengikut Kristus. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, aku kedinginan, dan aku tanpa pakaian. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Saudara bisa lihat bagaimana sulitnya kehidupan Rasul Paulus yang tadi mempunyai keinginan apa, saudara? Saudara tadi bisa lihat dari Filipi ini tadi, 1 ayat 19 sampai 20, dari hidup yang dia ingin Kristus dinyatakan, dimuliakan dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya Rasul Paulus. Tapi dia mengalami semua hal ini. Ya. Namun, jangan sampai kita mengira bahwa penderitaan-penderitaan ini merupakan hal yang paling utama dalam pikirannya, karena Paulus segera menambahkan dengan tidak menyebut hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. 2 Korintus 11 ayat 24. Di dalam penderitaan-penderitaan itu, Paulus ingin bahwa bukan itu yang menjadi sentral pemikiran untuk jemaat boleh dia rasakan. Bukan itu. Tapi apa? Dia ingin jemaat tetap terpelihara. Artinya dia tidak apa? Mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bacalah 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 16. 1 Tesalonika 2 ayat 10 dan 11, Galatia 4 ayat 19 dan Filemon ayat yang 10. Hubungan seperti apakah yang Paulus miliki dengan jemaat-jemaat yang ia dirikan dan orang-orang yang ia menangkan bagi Kristus? Hubungan seperti apa yang Paulus miliki dengan anggota jemaat ya yang dia menangkan bagi Kristus? Mari kita baca 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 16. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai Bapa.
Perhatikan, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Saudara bisa lihat itu, Paulus menganggap bahwa dia di dalam Kristus Yesus itu adalah Bapa bagi jemaatnya oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus, turutilah teladanku. Rasul Paulus mengatakan itu. Dia berani mengatakan itu karena hidupnya sudah di dalam Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 10-11. Rasul Paulus katakan, kamu adalah saksi, katanya ya. Demikian juga Allah. Betapa saleh dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang bercacat. Kamu tahu betapa kami, saudara lihat kembali dia ulangi di ayat ini, seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Kemudian Galatia 4:19. Hai anak-anakku, Rasul Paulus kembali mengatakan demikian, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kemudian di Filemon ini ya, Filemon ayat 10 ya. Mengajukan permintaan, ya ini Filemon 10, kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Jadi bagi Onesimus, Paulus menganggap dia memiliki hubungan seperti bapa kepada anak, sebagaimana bapa kepada anak. Seperti Yesus yang mengorbankan segalanya demi keselamatan kita, Paulus juga yang tadi dia katakan sebagai bapa bagi jemaat, dia juga rela untuk mengorbankan dirinya demi sesama orang percaya. 2 Korintus 12 ayat 15. Namun ironisnya, saudara perhatikan, di bagian ini saya ingin saudara berhenti sejenak dan saudara boleh renungkan sejenak, apakah kalimat ini, jika saudara mengikuti Kristus, kita akan mengalami pernyataan seperti yang dikatakan oleh pelajaran kita, warna hijau. Saudara bisa lihat, namun ironisnya, semakin seseorang mengikuti teladan Kristus, teladan Yesus, dikatakan semakin orang ikut teladan Yesus, semakin banyak orang yang justru tidak menyukainya atau menghargainya. Saudara bisa lihat kalimat itu. Jadi, kalau kita lihat kalimat ini tidak berarti sesuatu yang tidak mengenakan, ya, sesuatu yang tidak nyaman ketika kita mengikut Yesus. Kenapa? Ya, mengikut Yesus harus dengan segenap hatiku ya. Tuhan katakan, turutilah segala perintahku, ikutilah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu ya. Segenap itu artinya seluruh ya. Kalau kita ikut Yesus, mengikuti teladan Yesus dengan segenap seluruh hidup kita, seluruh hidup Kristus hidup di dalam kita, dikatakan di sini semakin banyak orang yang justru tidak menyukainya atau menghargainya. Saudara-saudara, saya mau saudara-saudara, kalau bisa punya pengalaman dengan pernyataan ini, tolong bagikan di kolom komentar. Saudara bisa merespon statement ini, bagikan apakah pelajaran ini benar seperti itu yang kita alami. Apakah pelajaran ini nyata seperti itu yang kita alami. Karena secara pribadi saya mengatakan bahwa pernyataan ini benar. Saudara boleh setuju, saudara boleh tidak. Silahkan untuk kita boleh saling menguatkan dan memberikan kesaksian, ya. Karena dikatakan semakin seseorang mengikuti teladan Yesus, semakin banyak orang yang justru tidak menyukainya atau menghargai. Kalau begitu, apa yang salah dengan teladan Yesus? Ya, lalu disambung di sini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Ya, namun orang-orang yang hidup Kristen yang setia tetap, katanya, ya, walaupun kamu semakin tidak disukai dan tidak dihargai, katanya, namun orang-orang yang hidup Kristen yang setia dengan cara seperti itu, yang mempertahankan hidupnya tetap mengikuti teladan Kristus, ya, menjadi dikatakan salah satu cara yang terkuat untuk memuliakan Allah dan menyatakan kebenaran Injil.
Walaupun semakin kita tidak disenangi, tidak disukai, ya, dan kita memang beribadah di dalam Kristus Yesus itu akan menderita aniaya, dikatakan, tapi itu adalah salah satu cara yang terkuat untuk memuliakan Allah dan menyatakan kebenaran Injil. Jadi, saudara-saudara, panggilannya bagi kita adalah tidak mengapa kalau kita tidak disukai oleh karena Yesus. Saudara-saudara, tolong digarisbawahi oleh karena kita mengikuti teladan Yesus. Ya, karena itu adalah salah satu cara yang terkuat untuk memuliakan Allah, dan itu salah satu cara yang terkuat untuk menyatakan kebenaran Injil. Bandingkan dengan Filipi 1 ayat 7. Ya, apa Filipi 1 ayat 7? Mari kita buka. Coba muncul ayat-ayat. Kesabaran dan sukacita Paulus selama pemenjaraannya yang lama dan tidak adil, keberanian dan kepercayaannya adalah khotbah yang terus-menerus. Hidup Paulus bahkan menjadi khotbah yang terus-menerus dikatakan, sekalipun hidupnya tidak disukai dan tidak dihargai oleh banyak orang. Kita tahu bahkan sampai sekarang pun, walaupun Paulus mati, sudah mengalami kematian, hidupnya adalah khotbah yang terus-menerus. Tetapi aku hidup, bukan lagi Kristus yang hidup. Bukan lagi aku yang hidup. Tetapi aku hidup, bukan lagi aku hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan. Apakah sikap-sikap atau keadaan yang kita alami itu membuat kita tetap bersukacita, dan keteguhan kita di dalam mengikuti teladan Yesus, kita juga memiliki pengalaman yang sama menjadi khotbah yang terus-menerus seperti Rasul Paulus? Saudara bisa renungkan hidup saudara, dan saya sendiri kita renungkan untuk pelajaran ini. Baik saudara-saudara, di sini ada pertanyaan. Perhatikan bagaimana cara Anda hidup dan memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak memperlakukan Anda dengan baik. Kesaksian seperti apakah yang Anda tunjukkan bagi Yesus? Ya, saya pribadi, ini anehnya karena pertanyaan ini adalah tentunya masing-masing orang punya jawaban yang berbeda ya, dan pengalaman yang berbeda. Tetapi yang saya mau bagikan adalah sama seperti Rasul Paulus ini, kita harus tetap apa? Walaupun kita tidak diperlakukan dengan baik, sama seperti Yesus juga ketika dia melayani di dunia ini tidak diperlakukan juga dengan baik ya. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib ketika dia dianiaya? Apa yang Yesus katakan? Karena inilah yang menjadi contoh juga bagi kita. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ada satu teman saya yang bisa dibilang masih keluarga saya juga ya. Saya melihat Instagram postingnya ya kemarin, lalu kurang lebih dia memiliki bunyi kalimat seperti ini. Ingatlah seseorang di mana orang itu memang mengingat kamu. Kemudian intinya adalah sebenarnya poinnya, pedulilah kepada orang yang hanya peduli kepada kamu. Jadi kalau orang nggak ingat kamu, ya lupakan saja dia. Ya. Kemudian kalau orang itu membenci kamu, ya udah, tinggalkan saja. Kalau dia memang tidak menyukai kamu, ya udah, kamu tidak perlu sukai. Lalu saya balas pesannya ya di Instagram story itu, saya reply. Saya bilang, sister, ya, tetaplah kita berbuat baik walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita. Saya katakan demikian. Saya berikan kekuatan kepada dia karena saya tahu bahwa dia mengalami suatu hal yang tidak mengenakan mungkin sepanjang 1 tahun 2025 yang kemarin terkhusus ya. Sangat pahit. Lalu dia buat postingan, ya, untuk tahun ini ya saya akan mengatakan menjalani kehidupan seperti ini. Lalu saya balas pesannya, saya reply Instagram story-nya.
biarlah, hendaklah kita tetap berbuat baik. Walaupun orang itu memperlakukan kita dengan tidak baik. Lalu dia bilang, nggak gampang ya bang, katanya gitu. Tetapi itulah ciri dan tanda. Ketika kita tetap berbuat baik, tetap memperlakukan baik dengan orang yang berbuat jahat kepada kita, saya katakan, itulah tanda bahwa kita sudah mengenakan pakaian ilahi itu. Terima kasih bang. Ya, ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara hidup Anda memperlakukan orang lain ketika mereka tidak memperlakukan Anda dengan baik? Kesaksian seperti apa yang Anda bisa bagikan kepada Yesus? Kalau saudara memang tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada orang lain, itu kesaksian yang kuat dikatakan. Bahkan di sini tadi saudara bisa lihat, sama seperti Paulus, adalah khotbah yang terus-menerus. Itu akan menjadi khotbah yang terus-menerus di gereja, di jemaat, di keluarga saudara. Jadi tetaplah berbuat baik. Saya juga mengalami pengalaman yang menyakitkan. Bahkan di gereja saudara. Ya. Tapi saya, dengan pertolongan Tuhan, saya ingin tetap berbuat baik kepada mereka. Ya. Itu untuk menjawab pertanyaan hari Minggu. Ya. Mari kita masuk kepada pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin judulnya mati adalah keuntungan. Nah, ini sesuatu yang mati yang bagaimana yang menguntungkan, saudara? Karena tidak semua kematian menguntungkan. Tidak semua mati adalah keuntungan. Ya. Mari kita perhatikan karena pelajaran ini sangat penting. Ya. Jangan tinggalkan pelajaran ini. Bagi saudara-saudara juga yang belum mengenal Kristus, pelajaran ini sangat penting. Mati adalah keuntungan. Kalau kita mati belum mengenal Kristus, itu adalah kerugian. Saudara-saudara, ingat kalimat ini. Mati yang merupakan keuntungan adalah mati di dalam Kristus. Bagi saudara-saudara yang belum mengenal Kristus, belum menerima Kristus, mati adalah sebuah kerugian besar. Tetapi bagi orang yang sudah mengenal Kristus, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah mengenal Kristus, sekalipun dia menderita seperti Rasul Paulus, mati adalah keuntungan. Jikapun Anda tidak menyadarinya, kita semua, khususnya orang-orang percaya, terlibat dalam pertentangan besar yang berkecamuk di sekitar kita. Bahkan di dalam diri kita sendiri. Kita semua dalam cara tertentu mengalami kenyataan pertarungan kosmik ini. Dan kita akan mengalaminya sampai hari kita meninggal. Artinya sampai kita mati, kita akan terus berperang. Ya, kita akan terus mengalami pertarungan atau konflik kosmik ini. Kapanpun dan bagaimanapun itu terjadi. Bacalah 2 Korintus 10 ayat 3-6. Apakah dasar dari peperangan rohani yang kita hadapi? Dan apa sajakah yang menjadi senjata kita? Mari kita baca 2 Korintus 10 ayat 3-6. Memang kami masih di dunia. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara-saudara, artinya tundukkan segala pikiran kita, ikat segala pikiran kita, tawan dan taklukkan, berikan kepada Kristus. Dan kami sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Apa dasar dari peperangan rohani ini? Senjata rohani yang paling mematikan adalah ide. Baik ide yang baik maupun yang buruk. Iblis menggunakan kritik, pengkhianatan, rasa malu, ketakutan, tekanan dari lingkungan, dan berbagai alat serupa yang seharusnya tidak digunakan oleh orang Kristen. Sebaliknya kita harus menggunakan kasih, belas kasihan, damai sejahtera, kelembutan, kesabaran, kebaikan, dan pengendalian diri. Senjata kita yang paling berkuasa jika digunakan dengan bijaksana, yaitu adalah firman Allah yang dipimpin oleh Roh. Saudara perhatikan kalimat ini. Berarti ada senjata, yaitu dia memakai firman Allah
tapi tidak dipimpin oleh roh, itu menuju maut, saudara. Itu adalah hal yang digunakan oleh siapa? Oleh iblis, oleh setan. Tetapi senjata kita adalah apabila digunakan dengan bijaksana, karena tidak sembarang menggunakan firman Allah, yang dipimpin oleh roh, Efesus 6 ayat 17, karena hanya Allah yang dapat membawa kebenaran ke dalam hati seseorang. Jadi, kalau kita punya firman, kita mau orang lain terima kebenaran itu ke dalam hati seseorang, nah kita tidak punya senjatanya. Hanya Roh Kudus yang bisa menanamkan firman kebenaran itu ke dalam hati seseorang. Dikatakan kita hanyalah alat yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan pekabaran itu untuk mencapai tujuannya. Jadi adalah hal yang sangat ganjil dan aneh jika ada orang mengatakan, oh orang itu bertobat karena saya. Oh orang itu dibaptis karena saya. Oh orang itu kalau bukan saya yang mengajar, kalau bukan saya dan kalau bukan saya, perhatikan kalimat ini. Pelajaran kita katakan, kita hanyalah alat. Pekerjaan menobatkan seseorang, menanamkan kebenaran firman Tuhan itu, membawa kebenaran ke dalam hati seseorang, itu adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan firman Allah, pekerjaan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan kita menjadi sombong karena kita bisa mengajar seseorang. Bacalah Filipi 1 ayat 21-22. Bagaimanakah kita memahami maksud Paulus? Khususnya dalam konteks pertentangan besar. Mari kita baca Filipi 1 ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku itu bekerja memberi buah. Jadi mana yang kupilih? Mana yang harus kupilih? Rasul Paulus katakan apa? Aku tidak tahu. Artinya di sini Rasul Paulus ingin Roh Kuduslah yang memberitahukannya kepadanya. Ya, kemudian karena pertempuran ini bersifat rohani, kita berada dalam perang ide-ide dan nilai-nilai. Namun Kristus telah memenangkan kemenangan bagi kita di kayu salib. Dan selama kita tetap terhubung dengannya, kita tidak akan pernah dikalahkan, bahkan jikapun kita dibunuh. Saudara-saudara, kemenangan dan kekalahan itu bukan artinya kita hidup atau mati. Tetapi apakah dengan kehidupan kita dan kematian kita, hidup kita adalah hidup di dalam Kristus. Jadi kalau kita mati di dalam memberikan, di dalam ikut serta dalam pekerjaan Injil, bahkan jika pun dibunuh tidak ada masalah. Karena kita tetap mengalami kemenangan kalau kita hidup di dalam Kristus. Paulus menyerahkan hidupnya apapun yang terjadi padanya di dunia ini, betapapun tidak adilnya. Karena ia mempercayakan hidup dan masa depannya kepada penghakiman yang lebih tinggi. Jadi Paulus walaupun mengalami penganiayaan, ketidakadilan di dunia ini, dia percayakan dan serahkan masa depannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita seharusnya tidak terlalu memperjuangkan hak-hak kita. Yang harus kita perjuangkan adalah hak untuk kebenaran, katanya. Bukan kekuatan yang menentukan kebenaran, tetapi kebenaran yang memberikan kekuatan. Tunduk kepada kehendak Allah adalah sesuatu yang mulia. Bahkan itulah satu-satunya cara untuk meraih kemenangan dalam peperangan yang kita hadapi. Tunduk kepada Tuhan adalah satu-satunya cara. Tidak peduli bagaimanapun kondisi yang kita alami di sekeliling kita, walaupun kita harus mati dikatakan untuk Tuhan, sesuatu yang mulia, kemenangan itu diraih ketika kita taat sepenuhnya dengan segenap hati kepada Tuhan. Yesus tentu saja adalah teladan utama dalam ketaatan kepada kehendak Allah, seperti yang Paulus tekankan dalam Filipi 2. Ada pertanyaan, dalam hal apa sajakah saat ini Anda mengalami realitas pertentangan besar? Bagaimanakah Anda dapat memperoleh penghiburan dan kekuatan setelah mengetahui bahwa Kristus telah meraih kemenangan bagi kita? Ya, saudara juga mungkin punya pengalaman yang sama, ya. Dalam hal apa saja katanya kita memiliki mengalami realitas pertentangan yang besar, ya. Ya, saya punya pengalaman ketika ada peristiwa yang hebat yang terjadi di dalam keluarga saya, ya. Tapi
di ring 2 ya saudara. Saudara tahu maksudnya ring 1 dan ring 2? Ring 1 adalah kalau keluarga saudara. Ring 2 bagi saya adalah, anggaplah saya bukan saudara sekandung, misalkan menikah karena pernikahan, lalu saya memiliki tentunya keluarga dari pihak sisi istri tentunya ya, itu ring 2. Jadi saya memiliki pergumulan hidup, saya dan istri saya sebagai ring 2, istri saya sebagai ring 1 ya, mengalami realitas pertentangan yang besar. Bahkan ini dengan keluarga. Di saat kita menerapkan dan menaati sepenuhnya firman yang Tuhan sampaikan kepada kita manusia ya, di dalam hal pernikahan, kami memegang teguh prinsip bahwa tidak ada yang boleh memisahkan, tidak ada yang boleh menceraikan pernikahan ya, kurang lebih seperti itu. Bukan kurang lebih, memang itulah dia. Di saat kami tidak setuju untuk terjadinya perpisahan, saat ini saya dan keluarga saya bersama dengan istri dan anak-anak saya, kami sekeluarga mengalami realitas pertentangan besar. Saudara lihat tadi kalimat yang di pelajaran yang sebelumnya ya. Semakin saudara mengikuti teladan Kristus, semakin saudara tidak disukai dan dibenci oleh orang, termasuk oleh keluarga Anda sendiri. Mungkin jemaat salah paham, mungkin jemaat menjadi salah mengerti dengan hukum Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa ketaatan penuh kepada firman itu adalah satu-satunya cara untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan, kemenangan bagi Tuhan. Ya, sekalipun itu harus apa? Kita tahu bahwa seringkali orang tua menggunakan senjata hukum kelima. Saya coba lihat di sini, senjata firman Tuhan atau hukum jika digunakan dengan bijaksana, yaitu firman Allah, digunakan yang dipimpin oleh roh. Dan roh tentunya tidak bertentangan dengan roh Tuhan yang lain. Ya. Jadi kalau penurutan kepada Tuhan itu tidak bisa ditawarkan. Kalau ada keluarga, katakanlah itu orang tua, menuntut kita untuk menurut kepada orang tua melebihi penurutan kita kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita harus lebih turut, lebih menurut, lebih tunduk ya kepada Tuhan dibandingkan kepada siapapun ini di dunia itu. Ya. Jadi realitas pertentangan besar itu tidak berada jauh dari kehidupan saudara. Pertentangan dengan keluarga adalah pertentangan yang paling sulit dimenangkan dalam kehidupan kita. Dan kita dapat memperoleh penghiburan bahwa Kristus telah meraih kemenangan bagi kita. Dan kita dapat lihat Yesus juga dihukum dan disalibkan oleh saudaranya sendiri, oleh umatnya sendiri, oleh umat Yahudi yang dianggap sudah sebagai anaknya sendiri. Artinya, penurutan dan kasih jauh melebihi apa? Hanya sekedar ikatan hubungan darah. Yang paling penting bagi kita adalah apa? Ikatan atau hubungan roh dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan bahkan sekalipun keluarga itu membuat kita menjadi memisahkan kita dengan Tuhan, kita harus lebih menurut kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudara punya pengalaman yang sama dengan saya, saudara bisa bagikan di kolom komentar untuk memberikan kekuatan kepada yang lain.
Baik saudara-saudara, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk kepada pelajaran hari Selasa, yaitu judulnya adalah hidup dalam keyakinan. Bacalah Filipi 1 ayat 23 sampai 24. Apakah yang dimaksud Paulus ketika ia mengatakan bahwa pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus adalah jauh lebih baik? Hidup dalam keyakinan. Mari kita baca Filipi 1 ayat 23 sampai 24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Jadi dia sebenarnya mau hidup, mau mati, ya sama-sama untung. Tapi dia lebih memilih untuk tinggal dulu untuk apa? Kenapa dia lebih memilih untuk tinggal bersama-sama dengan jemaat? Mari kita lihat jawabannya. Ayat ini telah banyak disalahpahami sepanjang zaman, katanya. Dalam ayat-ayat pelajaran pekan ini, Paulus menjelaskan perbedaan mendasar antara hidup dan mati. Orang Kristen hidup bagi Kristus dan bahkan mungkin mati baginya. Dalam pengertian itu, kematian adalah sebuah keuntungan. Ini tadi menjawab pertanyaan kita yang paling awal tadi di depan ya. Hidup yang bagaimana yang dikatakan itu adalah sebuah keuntungan? Hidup yang mati bagi Kristus ya. Dalam pengertian ini, kematian itu adalah sebuah keuntungan. Karena kesaksian kita menjadi lebih kuat lagi dikatakan dan lebih meyakinkan, saudara-saudara. Tidak diragukan lagi bahwa seseorang pasti memiliki keyakinan yang teguh jika ia rela mati untuk itu. Namun, kita juga harus mengakui bahwa orang yang mati memang benar-benar mati. Mereka tidak mengetahui apa-apa, itu doktrin Alkitab tentang kematian. Mereka beristirahat di dalam kubur sampai kebangkitan. Mereka tidak bergentayangan, saudara-saudara ya. Mereka tidur dan tidak menyadari apa-apa. Nanti pada waktu Yesus bangkit, pada waktu Yesus datang, mereka akan dibangkitkan, baru lagi kembali hidup pikirannya. Itulah sebabnya Yesus berkata tentang Lazarus yang telah mati. Ini adalah ilustrasi atau perikop atau ayat Alkitab atau firman Tuhan yang boleh menjawab tentang kemana orang mati setelah dia apa? Mati. Kemana orang yang hidup ketika dia mengalami kematian, kemana dia pergi? Ya, kita tahu bahwa waktu Lazarus telah mengalami kematian, ya Yesus berkata, Lazarus saudara kita telah tertidur dikatakan. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yohanes 11 ayat 11. Jika ketika seseorang meninggal, ia langsung pergi ke surga, ini adalah salah satu yang paling maksudnya yang paling kuat menjadi kunci untuk menjawab kemana seseorang meninggal. Apakah ia langsung ke surga? Bayangkan kalau memang itu terjadi dia langsung ke surga. Coba bayangkan bagaimana hal itu terjadi kepada Lazarus dikatakan. Masa setelah dia 4 hari menikmati sukacita Firdaus, kalau dia memang benar langsung ke surga, masa sih ketika dia sudah di Firdaus 4 hari tiba-tiba seorang malaikat datang membawa berita buruk, Lazarus maaf ya, Yesus manggil kamu datang kembali ke dunia, engkau tidak bisa tinggal di surga di Firdaus ini. Apakah seperti itu? Jadi bagi orang yang mengatakan bahwa dia langsung ke surga, orang meninggal, itu adalah sesuatu kesalahan. Tidak Alkitabiah. Ketika kita mengikuti kesalahan hingga kesimpulan logisnya, kita dapat melihat betapa kelirunya hal tersebut. Kematian itu seperti tidur tanpa mimpi. Dari mana Yesus akan membangunkan para pengikutnya yang setia pada kedatangannya yang kedua. Kemudian bersama dengan orang-orang kudus yang masih hidup, mereka akan diangkat dan dibawa ke surga untuk selamanya hidup bersama Yesus. Saudara bisa lihat itu di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Kepergian Paulus dari kehidupan saat ini bersama Kristus berarti menderita dan mati bersama dia. 2 Timotius 4 ayat 6. Supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3:11. Selain itu, ia tentu menyadari bahwa ketika ia menutup matanya dalam kematian, ya kan kalau orang mati. Pada saat dia hidup katanya, hal berikutnya yang ia alami secara kedipan mata, dia buka lagi matanya, sudah ketemu dengan Yesus. Ya, yang akan membawanya bersama seluruh umat Allah ke tempat yang Yesus telah siapkan bagi semua orang yang mengasihinya. Sesuatu yang sangat indah ketika mati bagi Kristus adalah keuntungan. Karena kita secara kedipan mata, kita akan bertemu kembali dengan Yesus, Raja kita. Meskipun siap mati untuk Kristus, Paulus tahu bahwa akan lebih baik bagi jemaat Filipi jika ia tetap hidup dalam daging. Filipi 1:24. Menariknya bagi seorang Kristen, memilih antara hidup bagi Kristus atau mati baginya bukanlah hal yang mudah untuk diputuskan.
memutuskan. Paulus sendiri merasa terdesak, dikatakan dia terdesak di antara keduanya, antara hidup atau beristirahat di dalam kubur. Sekali lagi, walaupun tidak seorang pun ingin mati. Pertanyaan perenungan bagi kita, pernahkah Anda berpikir bagaimana saat Anda meninggal? Jadi pertanyaan ini, coba bayangkan kalau saudara sudah meninggal, hal berikutnya, apa yang akan Anda ketahui adalah kedatangan Kristus kembali. Bagaimanakah pemikiran itu dapat menolong Anda memahami pikiran Paulus di sini? Jadi, saudara berpikir, wah apa yang terjadi dengan keluarga saya, saudara sempat berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan akan peliharakan. Dan yang mau pertanyaan ini bagikan adalah, kalau kita mati, sekejap mata, bangun, sudah ketemu sama Yesus. Bagaimana pemikiran itu dapat menolong Anda? Ya, pemikiran ini sangat menolong. Artinya, hendaklah kita hidup saat ini, setiap saat, sama tadi di bagian pendahuluan. Ya, yang paling utama dari tujuan hidup kita adalah apa? Menjadi orang benar dan menjadi hidup yang menginjil, memberitakan pekabaran. Kalau hidup kita setiap hari kita menginjil, memberikan pekabaran, kebenaran, memberitakan Injil selalu, maka tidak ada kecemasan apapun dalam hidup kita. Karena apapun yang terjadi, bencana apapun yang terjadi, hal apapun, kalau kita mati dan hidup, kalau kita memang sedang dalam keadaan sedang melayani pekerjaan Tuhan, tidak ada yang masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau seseorang mati bukan di dalam Kristus. Itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Jadi jika saudara-saudara melihat ada dari saudara-saudara yang belum mengenal Kristus pada saat ini, datanglah kepada Kristus, ambil Alkitab, belajar tentang Yesus. Ya, walaupun ada di lingkungan saudara kiri dan kanan mengatakan hal yang bohong tentang Kristus, jangan percaya, saudara buktikan sendiri apakah ini memang juru selamat atau tidak. Tetapi yang saudara perlu ingat adalah, kalau kita belum mengenal Kristus, mati adalah sebuah kerugian. Kita tahu bahwa kita adalah manusia panah, pasti mengalami kematian. Jadi, jika saudara mendengarkan suara Tuhan hari ini, cepat datang kepada Dia, hidup di dalam Kristus, supaya ketika kita mati, hal itu menjadi sebuah keuntungan. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa, kita masuk kepada pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu, judulnya adalah Berdiri Teguh dalam Kesatuan. Doa terakhir Yesus untuk murid-muridnya berpusat pada satu tema, yaitu kesatuan. Yesus memandang melampaui salib kepada reuni kembali dengan Bapa dan dengan kita. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Yesus berdoa agar Bapa menjaga anak-anaknya, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Yohanes 17 ayat 11. Ia juga menekankan akibat serius dari perpecahan-perpecahan yang menjadi alasan bagi banyak orang untuk tidak percaya. Dalam doa singkat ini, Yesus 2 kali menegaskan bahwa kesatuan kita dengan Bapa dan Dia dengan Bapa bertujuan supaya dunia percaya dan agar dunia tahu bahwa Engkau, Bapa, telah mengutus aku, yaitu Yesus. Yohanes 17 ayat 21 dan 23. Bacalah Filipi 1 ayat 27 dan bandingkan dengan Yohanes 17 ayat 17-19. Apakah yang Yesus dan Paulus katakan sebagai hal yang sangat diperlukan bagi kesatuan gereja? Mari kita lihat. Hanya adalah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Filipi 1 ayat 27. Kemudian di dalam Yohanes 17 ayat 17-19, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kata Yunani dalam Filipi 1 ayat 27 yang diterjemahkan sebagai hendaklah hidup berpadanan adalah politeomai, yang berarti hidup sebagai warga negara, bukan dari kerajaan dunia, ini manapun, melainkan sebagai warga kerajaan surgawi. Jadi, hendaklah hidup berpadanan, artinya hidupmu hendaklah hidup surga walaupun kita ini hidup di dunia. Itu maksudnya. Ya, khotbah di bukit menggambarkan dengan indah apa artinya menjadi anak-anak Bapa di surga dan anggota kerajaannya. Miskin di hadapan Allah,
lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, penuh belas kasihan, suci hati, pembawa damai, siap memberikan pipi lain, mengasihi musuh, memberkati mereka yang mengutuki kita. Yang tadi saya sempat singgung dengan kesaksian teman saya atau keluarga saya, memberkati mereka walaupun mereka itu membenci kita, mengutuki kita, tetaplah berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Singkatnya, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Mika 6 ayat 8. Sulit untuk merasa kesal atau marah terhadap orang yang seperti itu. Atau justru sebaliknya. Terkadang kita membenci orang yang kelihatannya terlalu baik. Kita mungkin tergoda untuk mencari kelemahan mereka atau membuktikan bahwa mereka tidak sebaik yang terlihat. Hanya agar kita merasa diri kita lebih baik. Sebaliknya, mengapa kita tidak mencoba untuk menjadi lebih penuh kasih, lebih murah hati, lebih berbelas kasih, dan lebih rendah hati? Itu adalah satu statement yang untuk saudara dan saya renungkan. Baik, kita telah, masih ada rupanya, ya. Di sini masih ada. Ellen G. White berbicara tentang mereka yang lebih mencintai dunia dan keuntungannya daripada mencintai Allah atau kebenaran. Seringkali perpecahan di dalam gereja pada akhirnya berakar pada kesombongan. Saat kesombongan dan ambisi duniawi dipelihara, Roh Kristus telah meninggalkan mereka dan persaingan, perselisihan, dan pertikaian masuk untuk mengalihkan perhatian dan melemahkan gereja. Ini adalah tujuan setan. Jangan mau kita. Tetapi pelajaran yang kemarin katakan persatuan di dalam Kristus, di dalam dasar kebenaran, di dalam dasar nubuatan, dasarnya adalah tetap Kristus batu karang itu. Persatuan bukan sembarang persatuan, ya. Betapa pentingnya bagi kita belajar, betapa pentingnya bagi kita masing-masing untuk belajar kerendahan hati dan kelemah lembutan yang Yesus telah contohkan bagi kita. Alangkah perbedaannya gereja kita jika demikian, bukan? Ya. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita meneguhkan firman dan kebenaran, biasanya di gereja akan menimbulkan pertentangan dan perbedaan. Nah, kesatuan yang dimaksud di sini adalah kesatuan di dalam kesepahaman dalam firman Tuhan. Satu di dalam Kristus. Jadi kesatuan yang dimaksud adalah kita satu di dalam Kristus. Bukan artinya jadinya kompromi dengan kebenaran. Kita nggak boleh terpecah. Kita tahu bahwa firman Tuhan akan membelah dua umat. Yang satu menjadi gandum, yang satu menjadi lalang. Ya, yang satu yang dimaksud adalah satu di dalam Kristus sebagaimana Bapa dan Yesus. Demikianlah dia mau Yesus dan Bapa atau Tuhan dengan kita sebagai jemaatnya. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu, kita masuk kepada pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis, bersatu dan tak kenal takut. Bacalah Filipi 1 ayat 27-30, bagaimanakah kesatuan kita dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil berhubungan dengan rasa tidak kenal takut. Mari kita baca Filipi 1 ayat 27-30. Hanya hendaklah hidup berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu itu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat pada aku dan sekarang kamu dengar tentang aku. Baik, saudara-saudara, saya mau garis bawahi kalimat ini. Ya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wah, saudara-saudara, bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang lazim, ya, bagi kita untuk menerima karunia menderita. Jadi ini satu paket, saudara, ya. Kalau kamu memang percaya kepada Kristus, itu berarti artinya kamu siap menderita untuk Dia. Kalau kamu mau hanya percaya saja dan tidak mau penderitaannya, itulah yang tadi disebut, itu belum satu dengan Kristus. Kalau kita satu dengan Kristus, satu dengan Bapa, satu dengan Tuhan, maka ketika kita percaya, itu artinya kita siap untuk menderita demi Kristus ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Ya,
Ini dia, mari kita sambung. Lanjut, strategi iblis adalah memecah belah dan menaklukkan. Perpecahan itu mematikan. Yesus berkata, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Markus 3:25. Ini adalah prinsip sederhana yang iblis senang untuk kita lupakan. Persatuan akan menolong dalam menggenapi peran kita sebagai umat dalam nubuatan Alkitab. Bagi 12 ayat 17. Ya. Memberitakan Injil yang kekal kepada segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, Wahyu 14 ayat 6. Karena persatuan sangat penting untuk melaksanakan misi penyebaran pekabaran yang diberikan Tuhan ini. Dan doa Yesus dalam Yohanes 17 menekankan kebenaran firman Tuhan sebagai salah satu kunci utama bagi persatuan. Yohanes 17 ayat 17 dan 19. Maka pekabaran kita tidak dapat dipisahkan dari misi maupun kesatuan kita. Ketiga hal ini berdiri atau jatuh bersama. Jika salah satu dari ketiganya hilang, kita tidak dapat berhasil. Namun jika semuanya ada, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita tidak perlu digentarkan sedikit pun oleh lawan. Filipi 1:28. Iblis adalah musuh yang telah dikalahkan. Bahkan jika kita harus mati karena iman kita, tidak ada yang akan membahayakan jika kita rajin berbuat baik. 1 Petrus 3:13. Iblis tidak berdaya untuk menghentikan kemajuan kebenaran Tuhan. Bacalah ayat-ayat berikut dan buat rangkuman singkat tentang tema umum yang terkandung di dalamnya. Matius 10 ayat 38, Kisah 14 ayat 22, Roma 8 ayat 17 dan 2, Timotius 3 ayat 12. Mari kita lihat Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kemudian Kisah 14 ayat 22, di tempat itu mereka mematang hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, itu adalah memikul salib Kristus. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yang diterima adalah apa? Yang disebut ahli waris atau anak, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Penderitaan kita tadi dikatakan adalah dipermuliakan atau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. 2 Timotius 3:12, memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Artinya kalau saudara belum pernah sama sekali menderita aniaya karena Kristus, saudara dan saya harus bertanya-tanya, itu artinya saudara dan saya belum hidup melakukan kehendak Yesus, kehendak firman, kehendak Allah, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini memang sulit, bahkan bagi mereka yang terbaik di antara kita. Ayub adalah seorang yang benar, bahkan Allah sendiri berkata, ia orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Namun dalam sekejap malapetaka menimpanya dan keluarganya. Siapa yang belum belajar? Baik melalui pengalaman pribadi maupun dengan menyaksikan apa yang terjadi pada orang lain, bahwa hidup ini seperti berada di tepi jurang. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan terjatuh ke jurang. Penderitaan dalam tingkat tertentu adalah bagian dari hidup kita semua. Namun pada akhirnya lebih baik menderita demi Kristus daripada untuk hal yang lain. Harapan dan penghiburan apakah yang saudara seharusnya kita miliki sebagai orang Kristen di tengah penderitaan kita? Harapan apa yang seharusnya kita miliki? Atau penghiburan apakah yang harusnya kita miliki sebagai orang Kristen di tengah penderitaan kita? Harapan itu adalah ketika kita melihat Kristus sudah menderita untuk kita, dan Kristus dapat memperoleh kemenangan dalam segala jalan hidupnya walaupun dia harus menderita, kita itu harusnya menjadi contoh bagi kita bahwa tidak mengapa dan harus meminta kekuatan dari Tuhan ya untuk menderita demi Kristus, karena kemuliaan, karena itu adalah kemuliaan ketika kita mau menderita demi Kristus, dan Tuhan akan pulihkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ayub adalah contoh ketika dia mengalami kesengsaraan, penderitaan, dan kehilangan keluarga karena kesetiaannya kepada Tuhan. Itu adalah ilustrasi dan itu adalah firman, karenanya sekedar ilustrasi, itu adalah pengharapan dan janji bagi kita bahwa apapun yang hilang dari segala penderitaan dan aniaya yang kita rasakan dan kita alami selama kita menderita demi Kristus,
Kita lihat hidup Yakub, hidup Ayub maksud saya. Ayub semuanya dipulihkan kehidupannya. Jadi saudara-saudara, jangan takut karena Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Dia akan memberikan kembali bahkan lebih banyak lagi sebelum kita mengalami hal itu. Ya, baik, ini kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis. Kita masuk kepada bagian terakhir, bagian pendalaman di hari Jumat. Bagian pendalaman hari Jumat. Dari rak panjang dan kamar di bawah tanah, dari sarang dan buah dari bumi ini, di sanalah jatuh ke telinganya teriakan kemenangan orang yang mati syahid itu. Ia mendengar kesaksian dari jiwa-jiwa yang kuat, yang meskipun miskin, dirundung malang, disiksa, namun menyaksikan dengan tidak gentar untuk kepercayaan mereka dengan mengatakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, orang-orang yang menyerahkan hidup mereka kepada iman ini menyatakan kepada dunia bahwa dia, kepada siapa mereka telah percaya, sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurnanya. Ellen G. White, Kisah Para Rasul, tahun 1999, halaman 512. Kemudian, belum pernah ada keberagaman iman yang begitu besar dalam kekristenan seperti pada masa sekarang ini, jika karunia atau rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar diperlukan untuk menjaga kesatuan gereja mula-mula, betapa lebih lagi diperlukan untuk memulihkan kesatuan saat ini. Dan bahwa Allah bermaksud memulihkan kesatuan gereja pada akhir zaman sangat jelas dinyatakan dalam nubuatan. Kita diyakinkan bahwa para penjaga akan melihat dengan pandangan yang sama ketika Tuhan memulihkan Sion. Selain itu, pada waktu kesudahan, orang-orang bijaksana akan mengerti. Ketika hal ini digenapi, akan ada kesatuan iman di antara semua orang yang dianggap bijaksana oleh Allah. Sebab bagi mereka yang benar-benar mengerti, pasti juga mengerti hal yang sama. Dari pertimbangan seperti ini jelas bahwa keadaan gereja yang sempurna sebagaimana dibuatkan, ini masih berada di masa depan. Oleh karena itu, karunia-karunia ini belum sepenuhnya mencapai tujuannya. R.F. Cottrell, ini pendahuluan dalam Ellen G. White dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 140. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian pertanyaan-pertanyaan. Mari kita lihat ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, melihat kutipan di atas dari R.F. Cottrell, apakah yang diperlukan agar Roh Kudus dapat membawa kesatuan dalam gereja Allah saat ini? Seberapa penting bagi kesatuan gereja penerapan nasihat yang diberikan melalui karunia nubuat? Ya, mari kita jawab. Pertanyaannya, berdasarkan kutipan R.F. Cottrell, kesatuan gereja bukanlah hasil dari kompromi manusia, melainkan pekerjaan Roh Kudus melalui karunia-karunia-Nya. Ya, apa yang diperlukan? Dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima karunia-karunia Allah yang Allah berikan. Rasul, nabi, penginjil, dan sebagainya, untuk memelihara doktrin yang benar. Kesatuan terjadi ketika umat Tuhan melihat dengan pandangan yang sama terhadap kebenaran nubuatan. Jadi kesatuan yang sama itu artinya adalah ketika umat Tuhan ini mengalami kesatuan di dalam membaca atau mengerti atau melakukan firman Tuhan, maka kita akan memiliki pandangan yang sama terhadap kebenaran nubuatan. Ya, jadi apa yang diperlukan? Kerendahan hati untuk menerima karunia-karunia Allah berikan, untuk memelihara doktrin yang benar. Ya, kesatuan ketika umat Tuhan memiliki pandangan yang sama. Kemudian, pentingnya karunia nubuat. Karunia nubuat berfungsi sebagai kompas untuk menjaga gereja tetap pada jalurnya di tengah keberagaman tafsir saat ini. Tanpa karunia ini, gereja akan terombang-ambing oleh arus ideologi duniawi. Menerapkan kasih karunia nubuat membantu kita untuk memiliki satu visi dalam misi dan satu pemahaman dalam doktrin. Ya, pentingnya karunia nubuat yang berfungsi sebagai kompas. Baik, kemudian pertanyaan nomor 2. Bagaimanakah Anda menjelaskan ajaran Alkitab tentang kematian kepada seorang teman yang percaya bahwa Paulus dan orang-orang Kristen lainnya yang telah meninggal sekarang bersama Kristus di surga? Apakah benar demikian? Ya, tadi kita sudah singgung di bagian awal sedikit ya. Tapi mari kita lihat apa yang bisa dibagikan di sini. Berikut cara menjelaskannya secara Alkitab. Yang pertama itu adalah kematian itu adalah tidur dalam Tuhan. Ya, itu ada di Yohanes 11 ayat 11 sampai 14, 1 Tesalonika 4 ayat 13. Orang yang tidur tidak akan sadar akan berlalunya waktu. Dia tidak tahu apa-apa. Ya, itu di Pengkhotbah 9 ayat 5 ya. Saya boleh bagikan Pengkhotbah 9 ayat 5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ya, saya tadi lupa tampilkan di sini. Kemudian perspektif pengalaman. Bagi Paulus,
Saat ia menutup mata dalam kematian, momen berikutnya ia sadari adalah kebangkitan saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Secara subjektif, ia merasa segera bersama Kristus, namun secara objektif, dia sedang istirahat di dalam kubur ya. Kemudian upah diberikan saat kedatangan kedua. Tekankan bahwa mahkota kehidupan diberikan pada hari kedatangan Tuhan, bukan pada saat kematian. 2 Timotius 4 ayat 8. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Ya. Bagaimanakah kita memahami kenyataan mengerikan dari penderitaan di dunia ini? Mengapa konsep pertentangan besar sangat menolong dalam memberikan pemahaman tentang semua ini? Namun mengapa pada akhirnya kita harus memandang Yesus di kayu salib sebagai ungkapan kasih Bapa yang paling besar dan belajar untuk mempercayainya bahkan di saat-saat terburuk? Mari kita lihat. Ya, penderitaan seringkali membuat kita mempertanyakan kasih Allah. Ya, memberikan kerangka kerja yang logis. Namun konsep pertentangan besar memberikan kerangka kerja yang logis. Yang pertama, konsep pertentangan ini memberikan pengertian kepada kita asal-usul kejahatan. Kita tahu bahwa asal-usul kejahatan itu bukan berasal dari Allah. Penderitaan dan asal-usul kejahatan, pertentangan besar ini bukan berasal dari Allah, melainkan dari pemberontakan iblis. Ya, kita berada di badan perang di mana hukum alam dan kehendak bebas manusia seringkali disalahgunakan oleh musuh. Mengapa memandang salib? Di tengah penderitaan yang tidak masuk akal, salib adalah bukti bahwa Allah tidak menjauhkan diri dari rasa sakit kita. Di kayu salib Allah justru turut menderitakan penderitaan kita. Allah turut menderita. Kemudian kepercayaan di saat terburuk. Salib membuktikan bahwa kasih Bapa lebih besar dari maut. Jika dia memberikan anaknya yang tunggal, maka tidak ada penderitaan di bumi ini yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa dia tidak mengasihi kita. Salib menjamin bahwa akhir cerita kita adalah kemenangan. Ya, puji Tuhan kita telah menyelesaikan seluruh pembahasan dalam pelajaran kita ya yang berjudul mati adalah keuntungan. Sekarang kita masuk kepada bagian panggilan ya, sebagai penutup dan panggilan. Saya mau bagikan kepada saudara-saudara ya di sini panggilan untuk bertindak. Ya, hidup yang memuliakan, mati yang berkemenangan. Ya. Kemudian, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita sedang berada di tengah-tengah pertentangan besar. Setiap hari kita membuat keputusan, apakah kita akan menggunakan senjata duniawi berupa amarah dan ketakutan, atau menggunakan senjata rohani berupa kasih dan kebenaran. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk yang pertama, menyerahkan hak, meraih kebenaran, berhentilah berjuang demi harga diri atau hak duniawi yang fana. Mulailah berjuang untuk meninggikan nama Kristus dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Kemudian, memanggil kita untuk menjadi khotbah yang hidup. Ingatlah bahwa dunia mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca hidup kita. Biarlah kesabaran Anda di tengah tekanan dan sukacita Anda di tengah penderitaan menjadi kesaksian yang tak terbantahkan tentang kuasa Allah. Membangun kesatuan yang ketiga. Marilah kita meninggalkan perpecahan dan kembali kepada kesatuan iman. Gunakanlah karunia-karunia yang telah Tuhan berikan dalam gereja untuk saling menguatkan, bukan untuk memegahkan atau menyombongkan diri. Jika Kristus adalah pusat dari hidup kita, maka kematian bukanlah akhir yang tragis, melainkan itu adalah sebuah keuntungan. Perhentian sejenak sebelum kita menerima mahkota kehidupan. Jangan takut akan hari esok, karena Dia yang telah menang di kayu salib adalah Dia yang memegang tangan Anda dan saya hari ini. Hiduplah sedemikian rupa sehingga jika Kristus datang hari ini, Anda siap menyambutnya. Jadi bagi yang siap, mau kapanpun Dia datang, Dia siap. Ya. Jadi hiduplah setiap hari seperti Kristus, sehingga ketika Kristus datang hari ini, Anda siap menyambutnya, dan jika maut menjemput hari ini, Anda tahu persis kepada siapa Anda percaya. Hidup dan mati. Inilah pelajaran sekolah sahabat. Inilah pelajaran firman Tuhan, seri pelajaran Alkitab mingguan kita pada saat ini, minggu yang ketiga, dan kita telah menyelesaikannya. Dan sebelum ditutup dengan doa, saya memohon tetap kepada saudara-saudara untuk boleh like video ini, membagikan video ini, memberitahukannya kepada orang yang lain, memberikan komentar dan kesaksian. Di beberapa hal saya ada penekanan, saudara bisa memberikan kesaksian. Dengan demikian saudara bahkan tolong subscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa
Dengan demikian saudara memberikan pertumbuhan yang baik kepada channel ini, dan seluruh firman Tuhan dan pekabaran firman Tuhan yang ada di dalam channel YouTube Bersegala Bangsa boleh sampai. Tadi ada kehidupan Rasul Paulus yang dia katakan apa? Walaupun aku di penjara, walaupun dia telah mati sekarang, tapi pekabaran atau tulisan surat-surat Paulus sampai kepada di tempat yang bahkan Paulus tidak sanggup untuk jangkau misalnya. Nah, itulah kerinduan saya bagi channel ini. Jadi segala materi pekabaran firman Tuhan, walaupun saya ada di kota ini, saudara ada di kota mana saudara, pekabaran itu boleh sampai kepada saudara. Mari kita, dan terlebih sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, supaya setiap orang yang mengenal Kristus memperoleh keuntungan, karena mati adalah keuntungan jika dia mati di dalam siapa? Di dalam Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas pelajaran yang indah firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami, karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sehingga demikian, biarlah ayat dan pengalaman hidup dari Rasul Paulus, pengalaman hidup Yesus Kristus juga ketika Engkau melayani dunia ini menjadi pengalaman kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh firman Tuhan ini kepada tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menanamkannya dan menyiraminya setiap hari dalam kehidupan kami dan seluruh umat Tuhan yang mendengarnya, sehingga itu menjadi firman yang hidup, yang berbuah, dan buah-buah dari firman itu boleh sampai kepada orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.